lagi bersama saya Ika dan Pak Eko tentang bagaimana sih berpijak media dengan baik, menggunakan media dengan baik. Omongan ini kayaknya nggak cukup. Aduh, udah benar-benar nggak cukup, apalagi kita ngomongin tentang jempolmu, harimaumu. Nah, tentang tadi sebelum kita iklan ngomongin tentang 5.0. Setelah kita ngomongin tentang literasi digital, alhamdulillah saya sudah paham, dan bagaimana nanti untuk memberikan pendidikan kepada anak saya, insya Allah sudah paham tentang 5.0. Apa itu Pak Eko? Ya, 5.0 lengkapnya masyarakat 5.0. Ya, sebenarnya kalau kita mengacu pada sejarah perkembangan teknologi, perkembangan teknologi begitu ya, bagaimana revolusi industri yang pertama, revolusi industri yang kedua, revolusi industri yang keempat yang sekarang ini sedang kita jalani, lalu ada masyarakat 5.0. Nah, masyarakat 5.0 ini kan sebenarnya dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe gitu. Dan saya berpikir ini sebenarnya akibat dari kegalauan juga begitu. Maka kegalauan dari apa? Kegalauan dari perkembangan teknologi komunikasi itu, teknologi digital itu sendiri gitu. Bagaimana sebuah pertumbuhan teknologi itu nanti ketika tidak menyentuh manusia itu sangat berbahaya begitu. Maka masyarakat 5.0 itu tercetus idenya bahwa bahwa teknologi itu harus menyentuh manusia, harus dimanfaatkan untuk menyejahterakan manusia. Apapun yang terjadi, teknologi tetap berkembang boleh, tetapi dan itu harus berkembang, tetapi perkembangannya itu harus tetap menyentuh manusia. Manusia tetap menjadi yang utama, bukan manusia menjadi objeknya, tetapi menjadi subjeknya. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka harapan dari masyarakat 5.0 itu sebenarnya kesejahteraan, masyarakat sejahtera bersama pertumbuhan teknologi. Nah, semacam itu. Kedepannya, kedepannya harus semacam itu begitu ke depan. Bagaimana itu contohnya? Misalnya begini. Nah, sekarang ini kan perkembangan teknologi digital semakin tinggi. Bahwa itu tidak bisa kita bendung, bahwa itu tidak bisa kita tolak. Bahwa manusia harus menjadi subjek, harus menjadi yang diutamakan dalam pertumbuhan teknologi itu. Kita ingin membangun masyarakat, kita ingin membangun rumah sakit misalnya, bahwa rumah sakit itu harus kita bangun menggunakan teknologi, dan teknologi itu rumah sakit itu misalnya akan memudahkan masyarakat untuk ada di sana ketika dia sakit. Jadi bukan malah menjadi teknologi itu menjauhkan masyarakat, menjauhkan pasien, tetapi ini harus bisa menyembuhkan pasien. Itu artinya teknologi dan manusianya menyatu di situ, jadilah yang namanya masyarakat bisa sejahtera. Jadi teknologi berkembang pesat, manusianya misalnya yang sakit, misalnya ada manusia yang sakit tadi bisa sembuh dengan sebaik-baiknya, mereka akan sejahtera. Teknologi bisa menyejahterakan masyarakat. Nah, misalnya seperti itu. Ada lagi sekarang yang sedang menjadi kekhawatiran itu adalah orang-orang mungkin tidak tahu bahwa media sosial itu sebenarnya adalah citramu. Citra kita sebenarnya. Media sosial itu adalah wajah kita, begitu kan? Apa buktinya? Nah, setiap kita misalnya mengupload status misalnya, begitu kan? Kemudian status kita itu pasti akan di-track orang ketika orang itu sedang butuh kita. Betul. Misalnya rekrutmen tadi, misalnya begitu ya. Rekrutmen, misalnya Aula merekrut seseorang, misalnya begitu, melalui tes. Oh, hasilnya bagus, ternyata tes itu. Ya, betul. Tetapi ada satu lagi yang belum dilihat. Bagaimana track record si A ini di medsos? Oh, ternyata banyak melakukan penghinaan, mencela atau nyinyir. Wah, ini enggak bagus ini buat perusahaan kita, misalnya seperti itu. Ya udah, meskipun ini meskipun ini nilainya bagus begitu ya, dari secara akademis bagus, tapi ketika attitude-nya di medsos semacam itu, udah enggak perlu ini kita terima, karena nanti akan menjadi resek ini di ruang kita. Betul ini. Pasti akan seperti itu. Maka itu hanya ada dua pilihan.
saya menanamkan jejak digital positif atau saya menanamkan jejak digital negatif. Kalau menanamkan jejak digital positif itu pasti itu akan membangun citra, membangun persona kita, kan seperti itu. Tetapi kalau sudah kita menanamkan jejak digital negatif di media sosial selama sampai kapanpun itu akan diingat, diketahui dan tidak bisa dihapus, semacam itu kan, seperti itu. Makanya ketika lulus dengan nilai baik lalu sudah tes di sebuah perusahaan ternama itu dengan nilai yang gemilang begitu, tapi dilihat dulu nih, gampang melihatnya, eng semacam itu. Oh, medsosnya kok jelek. Nah, makanya medsos itu adalah etalase kita. Jadi citra kita itu yang suka media bermedsos ya ada di medsos itu. Saya pikir seperti itu, Bu Ika. Generasi muda hati-hati. Sekarang lihat IG Anda, Facebook Anda, kalau mau ngelamar langsung dihapus-hapus aja atau bagaimana lah itu ya. Itu masih melamar pekerjaan loh, bukan melamar anaknya orang. Ini yang susah. Melamar anak orang bukan lagi cuma media sosial, Nak. Ya, semuanya di tracking. Susah. Yang tadi kita bahas tentang orang sakit, yang saya agak sedikit bukan menggelikan ya, agak sedikit aneh adalah ketika salah satu aplikasi, saya nggak menjelekkan aplikasi ini Pak Eko. Dengan aplikasi itu kita ditanyain batuk atau tidak, pilek atau tidak. Nah, yang jadi dokter adalah aplikasi, bukan lagi human touch. Itu saya agak sedikit ya. Ini kemana sih mauan ini perkembangan teknologi sekarang, ngeri-ngeri sedep kayak ngeliatnya. Ya kan salah satu ini. Nah, sampai saya berpikir akhirnya, dulu waktu kecil saya suka melihat film 007. Nah, semua serba scanning ya kan, semua serba elektronik apa teknologi. It happening now. Bener nggak sih Pak Eko? Ya, betul. Semua terjadi sekarang. Yang saya pikirkan cuma satu sebenarnya Pak Eko. Ketika kemarin terjadi internet mati atau down servernya, wah Allah Akbar, semua seluruh dunia bingung. Nah, WhatsApp kenapa, IG kenapa? Hanya satu itu yang membuat sebenarnya kita nih para gadget mania lumpuh. Bener nggak sih Pak Eko? Betul. Akhirnya timbul kepekaan menyapa temannya karena WhatsApp down servernya begitu kan? Nah, luar biasa, hari ini tuh luar biasa. Yang jelas saya pengen tahu nih closing statement dari seorang Pak Eko Pamuji sebagai seorang senior dari media. Apa sih Pak, kita harus bagaimana sebagai generasi muda menghadapi dunia yang seperti ini sekarang? Wah, kedepannya harus bagaimana? Monggo silakan. Ya, sekarang kita sudah masuk pada dunia digital. Kita sudah memiliki kebiasaan baru menggunakan teknologi digital. Apa kebiasaan baru itu? Salah satu contohnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Ika. Kita kalau mau mau berobat, mau bertanya begitu, tanya di aplikasi dan itu ada. Itu salah satu dampak positif sebenarnya dari teknologi digital. Itu ada kecerdasan buatan. Jadi yang namanya komputer atau namanya aplikasi itu bisa menjawab keinginan kita melalui percakapan di situ. Sakit apa? Sakit misalnya batuk dan akan terus-menerus menjawabnya seperti itu. Jadi teknologi itu sudah bisa dibuat seperti manusia. Jadi bisa tanya jawab semacam itu. Nah, oleh karena itu yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan hal-hal yang mengerikan sebenarnya adalah kejahatan siber, kejahatan digital. Ruang kita ini sebenarnya sadar atau tidak sadar, ruang digital kita itu diintai oleh orang-orang yang berniat jahat. Salah satu contoh yang sekarang sedang lagi ngetren itu adalah pinjol itu tadi. Itu benar-benar membuat masyarakat itu was-was sekali. Saya punya saran kepada teman-teman semua, janganlah pinjam-pinjam itu di online. Itu nanti akan menjebak kita sendiri semacam. Lalu pinjamnya di mana? Ya pinjamlah secara wajar dengan hitung-hitungan yang wajar saja seperti itu. Jangan yang aneh-aneh yang dikasih murah tapi malah menjebak semacam itu. Dan itu efeknya buruk sekali, bahkan juga
terornya juga sangat mengerikan begitu. Kalau utang kita banyak sekali di pinjol itu, nah semacam itu. Jadi pinjol ini sebenarnya lebih rentenir daripada rentenir, semacam itu. Ya, kalau orang Surabaya bilangnya belara nandi boleh ya. Jadi tidak karuan, aduh ngeri. Yang jelas kita harus bijak bermedia sosial. Ya, bijak. Itu yang paling penting, yang ilmu yang luar biasa diberikan Pak Eko pada hari ini ke saya tentunya. Ini sudah banyak notes yang saya tulis di sini, jujur aja. Aduh, kita harus benar-benar safety, mulai dari WhatsApp, apalagi kita sering pakai WhatsApp ya Pak. Ada di verifikasi tadi diajarin, kemudian juga Facebook, jangan gampang untuk memberikan mungkin PIN, dan jangan gampang memberikan email, mungkin begitu ya Pak ya. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk membuat keamanan pada file diri kita sendiri ini. Nah, aduh kayaknya setelah closing statementnya Pak Eko kayaknya kurang, ini nambah boleh nggak sih segmennya? Boleh dong satu kali lagi. Yang jelas ilmu hari ini luar biasa sekali, matur nuwun rawuhnya Pak Eko, semoga sehat-sehat dan semoga Pak Eko terus menjadi aduh menjadi penasihat kami karena media ini nggak main-main, nggak jempolmu harimau lagi-lagi. Hati-hati ya kawan-kawan. Salah satunya adalah kita tadi ngomongin tentang bagaimanakah perbedaan antara media cyber, media sosial, dan media pers. Tentunya semoga informasinya sudah cukup. Kalau belum cukup nanti kita undang lagi Pak Eko. Jangan khawatir, masih banyak yang kita omongin ini nanti. Lain kali kita undang Pak Eko lagi dengan perbicaraan lebih menarik lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Ika Herani dan Pak Eko. Terima kasih. Undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.